Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai strategi e-commerce yang dijalankan perusahaan dalam merebut pasar. Sebelumnya, di sini kami beranggotakan kelompok 6 orang yang terdiri dari Vianori Kristina, Gusti Ayu Primadarsani, Niputu Berliana Kemoning, Niputu Wilastari Aprilianti, Demade Sapna Dewi, dan juga Arifia Dwianti. Pembahasan yang akan kami bahas kali ini mencangkup sejarah perusahaan, bentuk perusahaan, strategi yang dijalankan, kegagalan yang dialami, hingga kesuksesan yang diraih. Jika kalian penasaran perusahaan apa yang akan kami bahas, kalian akan mengetahuinya dalam lagu singkat ini. Ya, benar sekali, Shopee. Pasti banyak dari kalian yang sudah pernah mendengar dan sering berbelanja online di Shopee, bukan? Shopee merupakan salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang sukses memberikan kemudahan antara penjual dan juga pembeli untuk melakukan transaksi pembelian barang dengan aman dan nyaman. Mungkin banyak dari kalian yang belum mengetahui secara rinci kapan Shopee berdiri, di mana Shopee berdiri, hingga siapa pendiri Shopee itu sendiri. Shopee pertama kali hadir di Singapura pada tahun 2015 yang kemudian berekspansi ke berbagai negara seperti Malaysia, Vietnam, Taiwan, Filipina, Thailand, dan juga Indonesia. Siapa sih pendiri Shopee? Nah, Shopee didirikan oleh Chris Feng yang merupakan alumni Universitas Singapura. Awalnya, ia bekerja sebagai kepala di Lazada dan Zalora. Lalu, ia berhasil mendirikan Shopee dan menarik pengguna yang sangat banyak. Shopee Indonesia berkantor pusat di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jalan Letjen S. Paman, Kap. 77 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Saat ini, aplikasi Shopee telah memiliki lebih dari 100 juta pengguna, baik pengguna iPhone maupun Android. Berbagai jenis produk atau barang dapat dijual dan dibeli di aplikasi Shopee. Mulai dari kategori fashion, elektronik, perlengkapan alat rumah tangga, kebutuhan bayi, furniture, dan lain sebagainya yang mudah ditemukan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya itu bentuk perusahaan Shopee. Shopee pertama kali dimulai sebagai pasar pelanggan untuk pelanggan atau C2C, tetapi telah beralih ke model bisnis untuk pelanggan atau B2C semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk distribusi brand ternama. Shopee bermitra dengan lebih dari 70 penyedia layanan kurir di seluruh pasarnya untuk menyediakan dukungan logistik bagi pengguna. Shopee berkolaborasi dengan penyedia jasa logistik serta penyedia jasa transportasi daring. Bentuk dari perusahaan Shopee yaitu marketplace retail, di mana perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya menggunakan fitur-fitur unggulan pun dihadirkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Fitur menjadi unggulan pada aplikasi Shopee yaitu chatting dan tawar. Melalui fitur ini, para pengguna Shopee dapat merasakan kemudahan berbelanja online. Pada fitur chatting, para pengguna aplikasi Shopee dapat melakukan komunikasi secara real-time saat melakukan transaksi. Dan pada fitur tawar, pembeli dapat melakukan kegiatan tawar-menawar seperti di pasar konvensional, sehingga pembeli dapat mendapatkan harga yang lebih murah dari harga yang dicantumkan penjual. Saya akan menjelaskan strategi pemasaran yang dilakukan Shopee. Yang pertama yaitu memakai strategi pemasaran sesuai dengan trends yang ada. Menggunakan hal-hal yang sedang viral atau trends untuk pemasaran sangat penting karena akan memudahkan masyarakat untuk mengingat platform tersebut. Yang kedua yaitu banyaknya promosi untuk pelanggan. Gratis ongkos kirim merupakan salah satu alasan yang disukai konsumen dalam aplikasi Shopee ini. Yang ketiga yaitu jaminan harga termurah. Shopee menggunakan kampanye garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Jaminan inilah yang membuat para konsumen tidak berpikir panjang untuk melakukan pembelian. Yang keempat yaitu menggunakan brand ambassador.
Salah satu brand ambasador yang dipilih Shopee adalah Blackpink. Menggunakan brand ambasador dapat menjadi strategi marketing yang menjanjikan. Yang kelima yaitu mengikuti event. Salah satu event yang rutin diikuti Shopee adalah Harbolnas, Hari Beli Online Nasional. Shopee memberikan promo heboh saat event tersebut, seperti flash sales, cashback, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu menggunakan media yang tepat. Sejak muncul, platform ini memfokuskan bisnis kepada para pengguna mobile atau aplikasi pada ponsel. Tantangan yang masih dihadapi e-commerce di Indonesia hingga saat ini. Seperti yang kita tahu, e-commerce di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun, pesatnya perkembangan e-commerce tersebut tentu menciptakan tantangan tersendiri. Hal ini jugalah yang dialami oleh salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia, yaitu Shopee. Berikut 3 tantangan yang masih dihadapi oleh Shopee hingga saat ini. Tantangan yang pertama adalah komunikasi. Menjaga konsistensi dan komunikasi yang lancar di media sosial melalui konten unik yang merefleksikan nilai-nilai personality perusahaan, serta memastikan jalur komunikasi dua arah antar pengguna tetap berjalan dengan lancar. Untuk itu, Shopee memiliki tim media sosial yang berdedikasi secara konsisten menciptakan beragam aktivitas digital yang melibatkan komunikasi antar pengguna. Juga, tim media sosial Shopee bertanggung jawab untuk memonitor percakapan serta menanggapi pengguna secara cepat. Diharapkan nantinya, permasalahan-permasalahan yang muncul saat berkomunikasi dua arah dapat terselesaikan dengan cepat. Tantangan yang kedua ada di sistem pembayaran. Walau saat ini telah banyak penyedia layanan pembayaran online yang bermunculan, nyatanya para pelaku e-commerce saat ini masih banyak mengadopsi layanan pembayaran manual dengan transfer antar rekening maupun kartu kredit. Untuk itu, Shopee sedang gencar meningkatkan sistem pembayaran di tempat atau cash on delivery. Tantangan yang ketiga adalah konten kreatif. Konten yang atraktif untuk menarik pengguna pengunjung iklan Shopee. Shopee secara konsisten menghadirkan berbagai festival belanja, serta inisiatif terbaru dapat memberikan keuntungan lebih baik bagi pengguna seperti diskon hingga 95%, flash sale, dan lain sebagainya. Juga, keterlibatan pengguna sangat penting untuk memastikan brand agar senantiasa diingat oleh netizen, karena Shopee akan secara konsisten melaksanakan berbagai aktivitas digital yang melibatkan partisipasi pengguna secara langsung. Dan juga Shopee sedang gencar melakukan kolaborasi, khususnya karena kemampuannya dalam mendekati para penggunanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesuksesan Shopee dari tahun 2017, 2018, hingga 2019. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama, pada tahun 2017, Shopee memiliki 50 juta listing aktif. Dan itu juga, Shopee menerima lebih dari 200.000 pesanan setiap harinya di Indonesia. Hal ini hanya berupa transaksi produk fisik di luar produk digital, dan dari jumlah itu semua, lebih dari 90%-nya berasal dari aplikasi ponsel. Kemudian memiliki pengguna yang berasal dari 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dan lebih dari 80% pesanan yang diterima setiap harinya berasal dari berbagai wilayah di luar Jakarta. Kemudian, pada bulan April, Shopee telah meraih total transaksi mencapai lebih dari 3 miliar US dollar di Asia Tenggara dan Taiwan. Hal ini melalui analisa DMV. Selanjutnya, pada tahun 2018, terdapat lebih dari 113 juta promo yang telah ditawarkan. Selain itu, pengguna Shopee menonton Shopee Live sebanyak 50 juta kali untuk mengetahui kalender promo. Dan pada tanggal 28 Agustus, Shopee berhasil membawa para pengguna ke Italia dengan menyaksikan siaran langsung Cristiano Ronaldo. Siapa yang tidak mengenal nama tersebut? Pada tahun ini juga Cristiano Ronaldo menjadi brand ambassador Shopee di 7 negara yang telah disaksikan
35 juta kali iklan televisi. Kemudian mencapai 5,8 juta transaksi pada 99 Super Shopping Day, yang dimana dimeriahkan oleh brand-brand terkenal. Dan yang terakhir mencapai GMV sebesar 3,8 miliar US dollar, dimana GMV tersebut adalah gross merchandise value dan mengalami peningkatan sebesar 72% secara year on year dari tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019, Shopee berhasil menduduki peringkat pertama kategori Top Buzz Rankings dan Top Buzz Improvers oleh YouGov Brands. Di sini YouGov Brand Index adalah sebuah perusahaan riset pasar yang berbasis di London, mengungguli WhatsApp di peringkat kedua. Selain itu juga meraih peringkat pertama jumlah pengguna aktif dan unduhan dalam kategori belanja di Google Play dan iOS Application Store. Dan Shopee Indonesia mencatat rekor terbaru dengan raihan 1,3 triliun rupiah GMV dalam 24 jam pada puncak kampanye Shopee 12/12 birthday sale dengan promo gratis ongkir tanpa minimal belanja. Dan yang terakhir, menggait Cristiano Ronaldo sebagai brand ambassador dan Didi Kempot sebagai brand ambassador.